Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi dengan saya pada mata kuliah alat ukur dan pengukuran fisika. Pada kali ini kita akan membahas terkait dengan materi pertama, yaitu struktur fisika, besaran dan juga satuan. Buku yang saya pakai ini adalah buku hasil pengembangan dari saya, yaitu alat ukur dan pengukuran fisika, teori dan aplikasi. Oke, langsung saja kita masuk ke bab pertama, yaitu terkait dengan struktur fisika, besaran dan satuan. Oke, terkait dengan struktur fisika, bahwa kita tahu bahwa fisika itu merupakan ilmu yang sangat fundamental dan merupakan ilmu dasar dari sains. Nah, fisika sendiri ini merupakan ilmu yang mempelajari gejala alam itu yang bisa terjadi di sekitar kita, yaitu termasuk meliputi gerak, kalor, kemudian cahaya, bunyi, listrik, magnet dan sebagainya. Nah, segala gejala alam tersebut ini dapat ditunjukkan melalui sifat-sifat berbagai besaran fisika. Nah, besaran fisika ini nantinya akan menjadi dasar satuan standar yang disepakati secara internasional. Ini akan mempermudah kita dalam mempelajari besaran-besaran fisika. Nah, kemudian proses pengamatan gejala alam tersebut itu dilakukan oleh panca indera yang dibantu oleh berbagai alat ukur. Nah, alat ukur ini merupakan suatu hal yang penting, yaitu nantinya menunjukkan hasil dari pengukuran terhadap benda yang diukur. Nah, terkait pengukuran ini harus dilakukan secara valid dan juga reliable dengan menggunakan dua syarat, yaitu perlu ketelitian dalam penggunaan alat ukur dan juga perlu berhati-hati dalam menggunakan alat ukur. Karena semakin teliti sebuah alat ukur yang digunakan, maka akan semakin baik pula kualitas alat ukur tersebut, sehingga hasil pengukuran pun nanti dapat dikatakan valid dan juga reliable. Untuk proses pengukuran ini dalam struktur fisika memang perlu dilengkapi dengan instrumen pengukuran, yaitu alat yang digunakan untuk melakukan pengukuran, di mana nanti hasil akhir dari proses pengukuran ini akan bergantung pada kemampuan alat ukur yang digunakan. Kemampuan alat ukur ini dibagi menjadi beberapa kriteria, yaitu yang pertama adalah akurasi, di mana kemampuan alat ukur itu harus memiliki akurasi yang tepat, yaitu kemampuan alat ukur untuk memberikan hasil ukur yang mendekati dari hasil sebenarnya. Yang kedua adalah terkait dengan ketelitian, di mana suatu ketelitian ini adalah kemampuan dalam pembacaan nilai ukur pada alat ukur mendekati harga yang sebenarnya dari variabel yang diukur. Kemudian yang ketiga adalah presisi, di mana kemampuan alat ukur untuk memberikan hasil yang sama dari pengukuran yang dilakukan berulang-ulang dengan cara yang sama. Istilahnya kita melakukan pengulangan pengukuran supaya nanti hasil pengukurannya itu ajak atau tidak. Kemudian terkait dengan sensitivitas, di mana tingkat kepekaan alat ukur terhadap perubahan besaran yang akan diukur. Dan yang terakhir adalah kesalahan atau error, di mana ini terjadi karena penyimpangan hasil ukur terhadap nilai yang sebenarnya. Jadi nilai yang sebenarnya ini ternyata hasil pengukurannya berbeda, itu adalah menggunakan kesalahan atau error. Idealnya sebuah alat ukur memiliki akurasi, presisi, dan sensitivitas yang baik, sehingga tingkat kesalahannya menjadi relatif kecil dan data yang dihasilkan akan akurat. Untuk selanjutnya terkait dengan besaran dan satuan, mungkin kalian sudah pernah tahu terkait hal ini, di mana besaran yaitu merupakan sesuatu yang memiliki kuantitas dan
satuan. Sedangkan satuan ini disebut dengan nilai atau nilai pengukuran yang memiliki kepentingan ilmiah dan juga memiliki kuantitas yang dapat diukur. Nah, contohnya terkait dengan besaran fisis, contoh besaran fisis itu yaitu bisa dicontohkan bentuk panjang, kemudian waktu, kemudian berapa masanya. Nah, sedangkan untuk besaran-besaran yang kategori non fisis itu kuantitas yang belum dapat diukur, yaitu contohnya terkait dengan bau, rasa, kemudian kasih sayang, nah semacam itu. Kemudian untuk satuan ini memang terbentuk dari kesepakatan bersama secara internasional. Ini mungkin kita sudah tahu ada meter, liter, kilogram. Jadi satuan ini yang digunakan adalah menggunakan satuan yang baku atau satuan pengukuran yang nilainya tetap. Nah, kalau tidak baku nanti akan mempersulit kita dalam hal menentukan hasil pengukurannya. Kemudian terkait dengan sistem satuan, mungkin sistem satuan yang kita tahu ada sistem Inggris atau British, kemudian ada sistem metrik atau mungkin yang sekarang kita kenal adalah sistem SI ya, sistem internasional. Nah, oke, perhatikan pada tabel berikut ini ya. Ini adalah tabel 1.1 di mana terkait dengan konversi satuan pada sistem Inggris. Nah, kita tahu sistem Inggris itu ada contohnya panjang, itu nanti ada kaki atau feet, kemudian inci, kemudian untuk luas itu ada 1 kaki kuadrat atau feet kuadrat, inci kuadrat, dan sebagainya. Ini adalah sistem Inggris. Nah, ada beberapa satuan yang bukan termasuk ke dalam sistem internasional, namun juga dapat dipakai bersama dengan satuan Inggrisnya. Oke, ini berikut konversi satuan pada sistem Inggris, yaitu kuantitas contohnya adalah waktu, nama satuan menit, simbolnya menit, definisinya 1 menit sama dengan 60 sekon. Kemudian ada sudut datar, derajat, simbolnya ini derajat, 1 derajat berapa lat atau berapa derajat. Kemudian ada massa, nama satuan ton, simbolnya ini, definisinya berapa, 1 ton sama dengan 10 pangkat 3 kg. Nah, dari hal ini yang menjadi perbedaannya bahwa di berbagai negara memang terkait penerapan teknologi ini memang menggunakan besaran-besaran yang berbeda-beda, di mana kalau ada yang menggunakan inci, ada yang menggunakan jengkal, atau satu depol ya, dari 1 tangan sampai ke dada. Nah, itu yang menjadi kesulitan dalam setiap negara atau setiap orang menentukan hasil pengukuran terkait mungkin panjang. Nah, karena kesulitan sehingga akhirnya ada kesepakatan bersama lagi dalam hal penentuan sistem pengukuran, yaitu menggunakan sistem metrik ataupun sistem internasional. Nah, dalam sistem internasional ini ada 2 besaran yang digunakan. Yang pertama adalah besaran pokok dan besaran turunan. Nah, kita tahu bahwa tadi adalah besaran adalah sesuatu yang dapat ditentukan atau yang diukur, dan hasil pengukurannya itu dinamakan dengan satuan. Oke. Besaran pokok ini adalah besaran yang satuannya telah disepakati terlebih dahulu dan tidak bergantung pada satuan-satuan besaran lain. Mungkin kita sudah tahu bahwa di sistem internasional bahwa besaran pokok itu ada 7 ya. Ada panjang, massa, waktu, kuat arus listrik, suhu, jumlah zat, dan juga intensitas cahaya. Nah, kemudian
Sedangkan besaran-besaran lain yang diturunkan dari besaran pokok yaitu disebut besaran turunan. Nah, contoh dari besaran turunan salah satunya ada luas, di mana lambangnya A, yaitu L kali L, satuannya meter persegi, lambang satuannya M kuadrat. Ada juga volume, meter kubik, kemudian kecepatan, percepatan, dan lain sebagainya. Oke, itu terkait dengan besaran turunan. Jadi besaran turunan itu mengadopsi dari besaran pokok, intinya itu. Kemudian terkait dengan dimensi, dimensi ini merupakan gambaran bagaimana besaran tersebut disusun dari kombinasi-kombinasi besaran pokok. Nah, dimensi ini kata lainnya adalah simbol baru, di mana contoh adalah panjang. Ini mengadopsi dari besaran pokok, di mana contohnya panjang yaitu dimensinya L besar, massa adalah M besar, waktu T besar, kekuatan listrik I besar, suhu itu adalah sigma, kemudian jumlah zat adalah N, intensity cahaya adalah J. Nah, ini adalah bentuk dimensinya. Jadi ini masih berkaitan dengan besaran turunan nantinya ketika dipecah, terkait dengan besaran turunannya. Kemudian terkait dengan notasi ilmiah. Notasi ilmiah ini untuk sebagai bentuk penyelesaian masalah terkait dengan bilangan-bilangan yang sangat besar ataupun yang bilangan yang sangat kecil, sehingga perlu diselesaikan menggunakan bilangan ilmiah, itu disebut notasi ilmiah. Nah, notasi ilmiah ini bisa disebut dengan orde juga. Nah, contohnya adalah ini ada 140.000, kemudian dibuat notasi ilmiahnya sama dengan 1,4 kali 10 pangkat 5 dan 0,0037 sama dengan 3,7 kali 10 pangkat 3. Nah, ini dalam bentuk notasi ilmiahnya. Contohnya seperti ini. Nah, kemudian awalan, dan ini adalah tabel terkait dengan awalan dan simbol bilangan 10 berpangkat ini ya, mulai dari tera, kemudian giga, mega, kilo, hekto, deka, sampai ke desi, senti, mili, mikro, nano, dan juga piko. Nah, ini adalah contohnya. Nah, oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk kalian. Terima kasih atas perhatiannya, dan jangan lupa nanti untuk kegiatan belajarnya atau tugasnya nanti bisa membaca di buku ini, di e-learningnya ya, kemudian mengerjakan kegiatan belajarnya ini, yaitu dalam bentuk ini ya, mengenai besaran turunan, meliputi besaran-besaran turunan, satuannya serta bentuk dimensi besarannya. Carilah besaran turunan sebanyak 30 macam. Oke, dalam bentuk tabel ya. Oke, terima kasih. See you next time. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Saya Heri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.